welcome back to my channel. It's Nelvi. It's okay. Enggak, ulang-ulang. Kamu gini Oh, aja. oke. Halo, welcome back to my channel. It's Nelvi. Ya, kali ini sebelum kita mulai konten ini, beberapa hari yang lalu saya menemukan salah satu grup yang cukup menarik menurut saya, ya, dimana di grup itu ngebahas sekitar permasalahan rumah tangga. Nah, saya merasa apa namanya ya, Han? Ya tertarik juga ya. Merasa tertarik membahas, ya ini bisa jadi pelajaran buat kami tentunya ya. Dari pengalaman-pengalaman orang kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi lebih baik ya, supaya kita tidak seperti apa yang dikeluhkan oleh pasangan-pasangan lain. Jadi Ya, dan juga mungkin nanti yang nonton bisa juga ikut ya memberikan sebuah insight. tambahan, bisa sama-sama kita. Walaupun tentunya belum tentu yang punya masalah juga yang gitu. Iya, tapi ini hanya sebagai Pelajaran bersama. pelajaran bersama untuk kita. Kami akan membahas bagaimana pendapat dia sebagai suami dan pendapat saya sebagai seorang istri. Nah, biar nggak lama-lama langsung aja kita bahas dari permasalahan seseorang. Saya tidak akan sebutkan namanya ya. Yang pertama, ini pertanyaannya, suami bekerja tapi tidak mau mengasih nafkah buat anak dan istri, gimana ya? Itu apa sih namanya? Suami, THUE itu. gue mungkin maksudnya. Hmm. Suami Oh, itu gimana ya gitu. Buat Itu anak ya. dan istri itu gimana ya? Itu. gue mungkin maksudnya. Suami Oh, itu gimana ya gitu. Buat Itu anak ya. dan istri itu gimana ya? Suami bekerja tapi tidak mau mengasih nafkah buat anak dan istri gue, gimana ya? Mungkin ini lebih ke Melty dulu yang jawab ya. Jadi permasalahannya adalah suaminya itu bekerja, tapi dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Hal pertama kali kita lakukan sih, kalau saya pasti ingatkan dulu suaminya, kasih tahu tanggung jawab suami itu sebenarnya seperti ini loh, bla 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 gitu ya. Nah, ketika dia menerima ya alhamdulillah, tapi kalau dia tidak menerima peringatan kita ya, ya menurut saya sih tergantung dari bundanya juga, kira-kira sanggup nggak hidup seperti itu terus. Memang sih pernikahan ini adalah ibadah ya, dimana kalau kita sabar menghadapi suami ya, bagaimanapun itunya akhlaknya, tingkah lakunya, keburukannya, kita sabar menghadapinya, ya surga dijamin untuk wanita, kaum istri ya. Tapi kalau tidak bersabar pun ya tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau misalnya ternyata kita nggak kuat, daripada kita terus merasa tersakiti, akhirnya batin kita terus menerus terluka ya, lebih baik kita tinggalkan saja. Insya Allah pasti di sana nanti ada jalan keluar yang jauh lebih baik lagi. Kita nggak tahu. Yang pastinya sebelum mengambil keputusan, sholat istikharah dulu sih. Tapi ya itu dia dari saya. Pertama tadi kita coba cari tahu dulu, ingatkan ya tanggung jawabnya apa saja ya. Kalau sudah diingatkan masih belum belum berubah juga, masih tetap begitu lalai ya, Bunda boleh tinggalkan atau bersabar untuk meraih surganya ya, terserah, pilihan ada di Bunda gitu. Menurut kamu Gimana? Pertama pertanyaannya, ini udah berlangsung berapa lama? Ini jadi pertanyaannya. Kayak tadi kamu bilang dari sejak awal nikah kah, atau kalau dia udah bisa sampai punya anak, berarti kan udah lama sekali. Oke, jadi menjadi pertanyaan saya. itu kalau misalnya berlangsungnya dari Sejak awal awal, pernikahan ya, ya, dan tapi kita kan nggak tahu ya. Betul, karena nggak Dimulai terlalu dari- spesifik, makanya agak jadi banyak asumsi di kepala. Terus yang kedua, bisa jadi ini terjadi di pertengahan. Jika ini terjadi di pertengahan, pasti ada triggernya. Apakah ternyata dia punya anak dan istri lain yang dikasih makan lebih prioritas? Atau ternyata pernah lihat nggak iklan-iklan TV yang dia itu kayak pretend dia berusaha menunjukkan nama istrinya kalau tiap hari itu dia berangkat kerja, padahal dia udah di PHK dan
dia cari kerja terus banding pulang, tapi ternyata ada hasilnya nggak dapat juga, atau istrinya ngerasa bahwa dia nggak dikasih nafkah padahal suaminya berangkat terus pagi. Who knows? Jadi kalau saya sih ya mungkin istri saya betul, pertama ya dia harus pastikan, karena salah satu yang dilakukan istri pertama kali adalah mensupport suaminya kan. Kalau memang ternyata suaminya seperti yang saya bilang bahwa memang pekerjaannya tidak ada lagi, tapi dia hanya berpura-pura agar istrinya tidak sedih, maka disitulah peran si istri untuk menyemangati semuanya bahwa dia nggak perlu harus seperti itu kan. Jadi maksud kamu dia sebenarnya tidak ada penghasilan yang bisa dikasih, iya, tapi seolah-olah dia gitu, berangkat kerja biar istrinya dia nggak malu sama istri, karena itu tekanan buat suami kalau harus tahu bahwa itu istrinya tahu, apalagi kan kita nggak tahu karakter istrinya misalnya kan, misalnya dia punya tekanan dari keluarga istrinya atau apa sehingga dia berpura-pura. Terlalu banyak story, tapi yang bikin jadi pertanyaan, jika memang tipe karakter suaminya dari awal, tentu dia nggak akan bisa bertahan selama ini. Yeah. So pasti kemungkinan terjadi di tengah-tengah, yaitu kemungkinannya ada anak dan istri lain yang harus dinafkahi. Ya itu kemungkinan yang mudah-mudahan tidak terjadi lah ya, yang tadi itu ya. Tapi ya kalau semoga dijauhkan lah dari yang ya itu. Kalau di posisi istri ya sesederhana tadi aja sih, bahwa ya kalau memang sudah terbukti suaminya memang nggak bertanggung jawab, iya udah kita harus tinggalkan. Berarti ya tadi dipastikan dulu itu suaminya, selidikin dulu ya, itu suaminya benar-benar tidak punya penghasilan apa gimana gitu, atau bisa jadi dia ya, kayak tadi si suami saya bilang, bisa jadi dia sebenarnya sudah berusaha di luar tapi masih belum mendapatkan rezeki. Akhirnya dia tidak bisa memberikan apa-apa gitu. Contoh sederhana gini, misalnya dia ngasih duit tapi ternyata dia beli barang mewah-mewah, kayak tiba-tiba beli hobi-hobian, nah itu udah terbukti. Kalau kecuali kita sudah bisa membuktikan dia punya penghasilan tapi tidak mau memberi ke keluarganya, menafkahi keluarganya, itu sudah bisa dipastikan bahwa memang dia lalai dengan tanggung jawabnya. Nah, disitulah Bunda coba untuk menasehati dan mengingatkan suami dulu. Kalau nggak bisa menasehati sendiri, ya coba dengan bantuan dari mertua misalnya ya, cerita ke mertua bagaimana itunya apa kondisinya saat ini gitu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa lagi ya, itu terakhir kembali ke Bunda. Kalau misalnya bersabar ya insya Allah surga sudah menunggu. Tapi kalau misalnya tidak bersabar pun tidak apa-apa, Allah membolehkan, menghalalkan untuk berpisah, walaupun perbuatan itu sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begitu Bunda, semoga Bunda yang punya masalah ini menonton dan bisa dapat masukan dari kita ya. Tuh. Oke, lanjut ke yang kedua ya. Bunda mau tanya dong, Bun, aku sama suami kan tadinya pisah ranjang 3 bulan. Sampai nggak dinafkahin, terus suaminya minta udahan. Bahkan dia ngasih uang ke aku buat ikrar, terus ikrarnya sama aku ditunda. Udahan ini maksudnya udah cerai gitu. Iya. Pas beberapa minggu suami berubah pikiran, dia pengen balikan lagi, katanya kasihan sama anak. Terus apa yang harus aku lakukan Bunda? Kalau misalnya saya nerima balikan, misalnya saya nerima balikannya sama suami. Jadi dia itu sudah pisah ranjang selama 3 bulan ya sama suaminya. Artinya di sini kalau dalam Islam itu sudah talak, sudah sah jatuh talak ya. Dan bahkan sudah selesai masa iddah ya. Dan tidak dinafkahin pula. Nah, lalu suaminya itu minta udahan secara hukum ya, mungkin ya, udahan, bahkan dia ngasih uang ikrarnya. Terus si istri, jadi artinya di sini suami minta istri yang ngurusin perceraiannya. Karena si istri menunda ya, beberapa minggu yang lalu katanya si suaminya minta balikan lagi, artinya belum cerainya belum diurus sama sekali. Tapi secara Islam sudah sah ya, sudah sah jatuh talak, cuman secara negara masih suami istri gitu. Jadi dia bertanya apa yang harus dia lakukan kalau misalnya dia menerima suaminya lagi. Nah, jadi ini kan suaminya minta balikan lagi itu alasannya karena mikirin anak. Di sini lagi-lagi kita nggak tahu. Ada permasalahan. Permasalahannya karena saya suka marah. Jadi karena suami suka bohong, terus dia nggak terima, langsung dia pergi sampai 3 bulan nggak nafkahin. Iya, bisa diperbaiki, tapi itu udah masuk talak kan Om, apa harus nikah lagi? Oke, spesifik sih sebenarnya, apa harus nikah lagi apa gimana gitu. Ya. Ini dia nanya sama Bunda ya. Coba ya. Iya, tapi dia Om sih. Iya, yang itu. Oh, yang ini coba Om jelaskan ya. Yang tadi Bunda yang jelaskan dulu. Silakan. Ya, tadi dia bilang
eh Bunda mau tanya, suaminya dia sama suami udah pisah ranjang 3 bulan, artinya sudah sah talak ya, berarti dalam secara agama itu sudah bukan suami istri lagi. Jadi Han, nanti mau lihat itu Yang mana? ini tadi buat si bundanya ini, kalau memang masih sayang, kalau memang kira-kira bunda yakin masih ini bisa diperbaiki, ya kenapa enggak gitu ya, coba diperbaiki. Kalau menurut saya sih ya bersatu jauh lebih baik lagi kalau memang bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada perbaikan sikap dari pertengkaran yang sudah terjadi, misalnya nih si bunda kan masalahnya itu karena berantem sama suaminya, dia suka marah kan, si bundanya suka marahin suami karena suka bohong gitu. Nah, si bundanya jangan suka marah berarti sama suaminya besok-besok. Ya biar nggak berantem lagi kan. Terus nah suaminya juga demikian, kalau suaminya bisa memperbaiki sikapnya ya, untuk tidak bohong-bohong lagi, mungkin rumah tangga ini bisa disatukan lagi ya. Kembali lagi kita harus belajar dari masalah yang sudah terjadi. Setiap masalah pasti ada hikmahnya, nggak ada masalah yang nggak ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Dan setiap rumah tangga itu pasti ada berantemnya, nggak mungkin nggak ada berantemnya, namanya dua kepala yang berbeda, laki-laki dan perempuan, dua cara berpikir yang berbeda ya, pasti ada gesekan-gesekan yang timbul. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi suami yang suka bohong, dan bagaimana suami untuk bersikap untuk tidak sering-sering bohong lagi sama istri. Intinya harus sama-sama belajar sih dari kesalahan yang sudah ada. Menurut Om gimana? Iya, ini perkara-perkara rumah tangga ini nggak gampang ya, karena ini masing-masing punya karakter yang berbeda-beda tentunya nih. Kalau dari sini kan dia tadi cerita bahwa karena istrinya marah besar, suaminya nggak tahan, tapi istrinya marah besar karena dia merasa suaminya suka bohong, dan akhirnya suaminya memilih untuk pergi saja. Itu kemungkinan yang di kepala suaminya itu adalah dia udah pusing kepalanya, Udah muak. udah nggak tahan lagi dengan oceh-ocehan. Tapi memang kepalanya mungkin kalau terlalu marah, istrinya terlalu besar, cenderung nggak tahan. Tapi di sini bukan berarti saya benarkan suaminya juga. Artinya situasi ini saya lihat adalah sebenarnya komunikasi saja sih, ya kan. Jadi kesalahannya adalah jika memang ternyata suaminya berbohong, itu kan udah sebuah hal yang buruk yang dilakukan, ya, karena bohong adalah salah satu dosa besar. Namun saya bukan orang suci juga, bukan berarti nggak pernah bohong. Ya artinya Kamu pernah bohong? kapasitas bohong yang di sini seperti apa, kan gitu. Kamu pernah bohong? Ya pernah lah kapasitas bohong. Apa? Misalnya saya bilang saya dapat duit sekian, tapi sebenarnya saya dapat duit itu banyak. Sebenarnya kamu nggak pernah tahu kan rekening saya itu kayak gimana. Jadi sebenarnya duit saya itu banyak, tapi dia nggak tahu. Nah itu kebohongan saya. Saya nggak usah kasih tahu sama dia, karena saya mau beli kapal siar. Oke, jadi di sini kalau menurut saya ketika sudah terjadi talak seperti ini, ya ini sudah hal yang dalam Islam, walaupun betul dalam Islam saya pernah membaca ada toleransi juga. Jika dia terhitung dalam pergi dari rumah atau mengucapkan talak dalam kondisi marah, itu tidak dihitung ucapan talak. Namun jika udah sampai 3 bulan dia tidak ini, itu sebenarnya sudah sah. Karena kenapa Islam di sini, sekali lagi kami point of view-nya dari Islam karena urusan psikologi kami nggak paham. Kenapa Islam memberikan masa waktu iddah itu adalah kurang lebih 3 bulan, ya kan? Itu karena disitulah masa seorang itu merenungkan apa yang dirasakannya, gitu. Makanya juga dalam Islam ketika seseorang mengucapkan talak, dia diberi waktu sekian hari untuk membuktikan juga apakah istri dalam keadaan hamil atau tidak dan sebagainya. Ada prosesnya yang panjang karena semua itu biasanya dimulai dari komunikasi dan marah yang besar. Itulah yang Jadi kalau lagi ternyata istrinya lagi hamil, itu tidak boleh ditinggalkan dulu sampai lahir, Yeah. sampai menyusui baru boleh ditinggalkan. Gitu. Itulah kewajiban dari seorang suami. Jadi artinya suami itu punya kewajiban, punya hal. Salah satunya adalah tidak membohongi. Jadi istrinya pun punya hak. Dia mungkin istrinya itu hanya udah gak tahu lagi mesti gimana nasihatin suaminya supaya tidak berbohong lagi. Ya salah satu hal yang paling dibenci mungkin kan pasti berbohong. Siapapun nggak suka dibohongin. Namun cara ngambil sikapnya adalah saya pikir sih di sini suaminya yang salah ngambil sikapnya. Dia keluar. Kalau memang dia selama 3 bulan itu dia menyesal, tentunya dia akan balik. Namun ini yang saya tidak mengerti kenapa sampai 3 bulan. Berarti sebenarnya di sini dia ada suatu, mungkin gengsi kali. Ya itu tadi saya pikir. Artinya pelajarannya di sini adalah ya ketika sudah sampai 3 bulan maka talak jatuh. Namun jika ini talak pertama, insya Allah tidak perlu harus menikah lagi.
Namun jika ini sudah talak yang ketiga, maka haruslah dia membuat sebuah akad, setahu saya ya, harus membuat akad. Kalau talak yang ketiga dia harus nikah dulu sama orang lain. Oh iya benar. Jadi nggak bisa langsung balik lagi kalau sudah talak ketiga gitu. Kalau dia talak satu masih bisa rujuk. Kalau langsung. ya rujuknya cukup akad aja, Cukup akad saja. nggak harus disaksikan dulu gitu. Namun jika sudah lewat talak yang ketiga, saya nggak tahu, ini kan dia nanya apakah harus nikah lagi atau gimana, ya si pria salah satunya itu harus, dua-duanya atau salah satunya? Kenapa? Yang menikah itu dua-duanya atau salah satunya saja? Kalau udah talak 3, keduanya. Keduanya ya harus menikah dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ya dalam Islam kemungkinan kenapa ada hukum seperti ini, ya udah saatnya let go mungkin. Kita coba harus ini dengan Allah nggak tahu ya. Kenapa sampai 3 kali itu ya? Karena kan ini sudah bolak-balik 3 kali. Kenapa mereka harus berusaha menikah, harus menikah dulu baru bisa balikan lagi untuk memastikan bahwa sebenarnya hati mereka itu sebenarnya masih ke sini atau condong ke sini, ke yang lama gitu. Jadi takutnya karena mereka belum menikah, akhirnya cenderung pengen balik lagi gitu. Nah, biasanya sih kalau sudah menikah sih sudah nggak keinginan untuk balik lagi tuh kayaknya sudah jauh ya, mungkin sudah hilang lah gitu, udah bisa move on gitu. Ya kalau saran saya sih untuk yang ibu nih, saya nggak tahu alasan kenapa sampai 3 bulan, jadi kemungkinan nggak usah diterima lagi sih. Ya karena sudah sampai 3 bulan, apalagi kalau sudah sampai talak yang keberapa, karena harus kita kasih tahu sih, harus tanya alasannya kok lama sekali dia harus sampai merasakan rindu sama anak itu sampai 3 bulan. Itu dari saran dari suami saya, katanya nggak usah diterima lagi Bu. Tapi kalau saran dari saya, ya ada banyak pertimbangan ya yang saya sarankan ya. Yang pertama, coba dipastikan dulu dia itu kenapa baru mau balikan sekarang gitu, alasannya apa gitu, apakah mungkin dia sebenarnya bisa didengar dari cerita orang-orang di sekitarnya mungkin bahwa sebenarnya itu dia sudah sangat merindukan tapi gengsi gitu, sudah sangat pengen balikan lagi tapi gengsi untuk menyampaikan, bisa jadi ya. Terus yang kedua, pastikan lagi kalau memang benar-benar mau balikan, tujuan untuk anak itu sangat bagus, tapi dipikirkan ketika kalian bersatu lagi, apakah efeknya akan lebih baik untuk anak atau malah lebih mencederai anak. Misalnya kalian suka ribut di depan anak, itu bisa mengganggu psikologis anak gitu. Nah, terkadang berpisah itu jauh lebih baik untuk anak sebenarnya kalau kalian bisa bekerja sama dengan baik secara terpisah gitu. Terus yang ketiga, masalah harus nikah lagi apa nggak perlu nikah lagi ya. Kalau masih talak 1 itu tidak perlu nikah lagi, cukup akad saja, di mana suami menjabat tangan istri, terus sampaikan akadnya, saya rujuk kamu apapun kamu ya, pokoknya itu yang mengisyaratkan kalimat untuk balikan lah gitu. Ya, tapi ya kalau memang ternyata kan yang paling tahu istri nih perilaku suaminya, kalau memang dia nggak terlalu sering berbohong, memang ada waktu tertentu dan itu masih bisa diperbaiki, kemudian kan memang lebih baik adalah untuk rujuk kembali, itu lebih disukai tentunya, ya silahkan. Namun jika sang istri merasa bahwa memang suaminya juga memiliki perilaku yang buruk, dia tidak bisa diperbaiki, dan ini sudah berulang-ulang dan dia ngerasa pun ya dia udah bisa ngelakuin sendiri, maka itu pilihan yang berikutnya. Karena kita harus berpikir dalam Islam itu selalu mana yang lebih banyak mudaratnya gitu. Jika memang kembali lebih banyak mudarat, misalnya ternyata sang suami suka mengajak sang istri melakukan hal-hal yang misalnya berjudi, dia suka berjudi, dia memberikan nafkah yang buruk kepada istrinya, lebih banyak mudaratnya jika kembali. Jadi menurut saya nggak ada hal yang bisa dilakukan untuk kembali. Namun jika ternyata itu adalah periodically, misalnya pada dasarnya suaminya itu orang yang baik, tapi satu waktu dia membuat kebohongan dan entah bagaimana si istri marahnya terlalu berlebihan gitu. Nah ini bisa jadi pelajaran. Jadi sang istri harus mengetahui bahwa suaminya ini bukan orang yang buruk, tapi karena suatu hal dia lakukan, tapi sepertinya komunikasiku berlebihan, ya itu dia akan lebih baik kalau dia kembali ke suaminya kan. Dan memperbaiki. Nah, tentunya saran terakhir adalah sebelum memutuskan, sholat istihoro dulu. Kalau muslim ya, sholat istihoro. Jangan lupa sholat istihoro, karena kita tidak tahu apakah apa yang lebih baik dari untuk kita dibanding Allah ya. Oke, pertanyaan yang ketiga yang terakhir ya. Bagaimana ya Bun kalau suami sering nongkrong malam, sehari kerja, pulang kerja nggak balik rumah, tapi langsung nongkrong sampai mendekati jam subuh baru pulang. Mana tadi?
Jadi dia nanya gimana kalau suaminya tuh sering nongkrong malam. Udah kerja seharian tapi nggak balik langsung ke rumah, malah nongkrong sampai mendekati jam subuh baru pulang. Kalau saya sih iya ogah Udah gitu. kebayang lah ya. Iya, ogah lah kalau punya suami yang kayak gitu. Ogahnya Tapi gimana? ya nggak mau lah punya suami yang banyak waktunya di luar ya dibanding di rumah ya. Saya itu mengikuti ini sih apa sih itu ada fikih Islam ya, sebaiknya itu kita harus pintar ngatur waktu. Dalam sehari kan ada 24 jam. Jadi kalau bisa itu 24 jam itu dibagi 3, 8 jam di rumah ya, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat. Nah, itu menurut saya yang idealnya, tapi nggak selalu bisa seperti itu idealnya, tapi nggak selalu seperti itu. Kalaupun nggak bisa seperti itu, ya mendekatilah gitu, jangan sampai ini berapa ya, 16 jam di luar, bahkan tadi hanya mendekati subuh di rumah ya, berarti cuma berapa jam waktu di rumah, paling mungkin 4 jam ya waktunya di rumah. Nah itu ngapain dia nikah kalau kayak gitu ya kan, dia cuman kayak berarti dia menganggap rumahnya itu hanya sebagai tempat peristirahatannya aja, tempat dia beristirahat, tempat tidur, bukan untuk tempat bercengkrama dan tempat berbagi dengan keluarga gitu. Jadi ya sangat tidak baik. Nah kalau misalnya suami saya yang seperti itu ya pastinya saya komplain. Kalau ternyata dia tidak bisa dikomplain ya sudah, tergantung kitanya itu sebagai perempuan mau bertahan atau mau tinggalkan. Kalau saya sih menikah itu kan harus artinya apa sih, hidup kita sudah berdua gitu dengan suami, bukan sendiri-sendiri lagi ya kan. Nah jadi kalau misalnya seperti ini, apa artinya menikah, ngapain menikah, nggak ada itunya kan, nggak ada artinya menikah, mendingan pisah aja gitu. Saya bukan, memang ya kembali lagi yang tadi, kalau sabar ya surga untuk kita, tapi kalau seperti ini mungkin saya tidak sabar, saya juga manusia biasa yang seperti ini ya tidak. Tapi lagi-lagi tadi sebelum memutuskan untuk berpisah, coba diajak komunikasi dulu, di kira-kira kita itu ada salah apa enggak sama dia yang bikin dia nggak nyaman di rumah ya. Terus udah gitu coba koreksi kira-kira, nah perbaiki diri dulu ya. Coba checklist ya, lakukan checklist kira-kira istri yang baik itu yang seperti apa sih gitu. Nah mungkin saja kita itu belum jadi istri yang baik di mata dia. Nah ketika kita sudah checklist, oh kita sudah ini, kita sudah ini, sudah begini, tapi dia masih begitu, ya sudah, ini saatnya kita tinggalkan saja dia gitu. Berarti dia bukan suami yang baik, bukan imam yang baik gitu. Iya, bukan agak lagi sih, saya juga nggak tahu kalau suami lebih banyak di luar sampai habis subuh, itu udah pertanda yang sangat buruk ya. Tapi ya sekali lagi kalau saya tipenya itu tadi, istrinya harus lihat bahwa ini baru terjadi atau memang sejak dulu perilakunya seperti ini, cenderung dari sebelum nikah misalnya, kita tahu atau dari awal nikah orangnya memang suka kelayapan, pulang malam, pulang pagi dan sebagainya. Apakah dia ternyata bekerja, tapi kalau memang nongkrong misalnya, nah ini adalah sebuah pertanda yang saya nggak tahu sih istri itu mengharapkan apa sih sebenarnya dari suaminya. Kalau memang deep down dia merasa bahwa aku nggak peduli dengan perilakumu selama kau bisa nafkahi aku selesai, ya itu udah bukan hal yang harus dipermasalahkan di sini. Tapi kalau memang istrinya menganggap dia butuh bimbingan, dia butuh seorang yang menemaninya, dan dia merasa justru ini menyiksa, malah nanti dia bisa jadi sakit, stres dan sebagainya. Seperti sekali lagi saya bilang bahwa saya tipe orang yang mengambil keputusan adalah mana yang lebih banyak mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya bertahan bersama, jadi stres, jadi pusing, jadi tadi saya bilang bisa jadi penyakit malah gitu. Kamu nggak konsen di pekerjaan atau apalah yang dirasakan oleh istrinya, dia malah terjadi kekerasan fisik gitu. Ini kan jadi bukan suami istri, jarang ketemu, cuma ada subuh aja ketemu mau berangkat kerja misalnya. Artinya istrinya udah tidur juga ya. Iya, jadi akhirnya ini kayak anak kos ini sebenarnya jadinya kan. Dua kamar yang terpisah atau apapun itu ya nggak ada poinnya, nggak usah khawatir. Untuk apa ada pernikahan? Iya, dan suaminya memang mungkin dari awal
kalau dia begini dia nggak nyaman berarti di rumah sudah pasti gitu. Nah, ketidaknyamanan ini ya coba memang harus dipertanyakan gitu. Tapi ya kalau saya ya udah sih, biar suaminya juga nggak lebih banyak perilaku buruknya, berpisah aja. Siapa tahu dengan berpisah dengan istrinya dia jadi lebih soleh, jadi lebih betah di rumah segala macam. Karena sekali lagi saya bilang nggak semuanya melulu ini kan. Tapi kalau memang istrinya lah yang buruk, suaminya salah mengambil jawabannya seperti itu. Harusnya kalau dia ngerasa istrinya buruk, udah dia nasihatin nggak bisa juga, udah tinggal dia talak gitu. Nggak perlu harus ngabisin waktu, ngabisin duit, merusak kesehatannya sampai malam gitu. Merusak akhlak. Jadi cara berpikirnya sih, kalau memang istrinya yang buruk, udah cukupkan saja. Oke, kalau gitu kita cukupkan juga ya di pertanyaan ketiga ini. Dan kalau misalnya ada bunda-bunda atau suami-suami, ayah-ayah ya di luar sana yang pengen curhat juga seperti ini ya, boleh kirimkan DM ke kami. Insya Allah nanti kami bahas semampunya kami ya. Kalau percaya dengan kami. Iya, tentunya kalau percaya dengan kami, kata suami saya tadi ya. Nah, kirimkan ke sini ya, DM ke Instagram ini. Insya Allah nanti kami akan bahas masalahnya. Mudah-mudahan bisa membantu bunda-bunda dan ayah-ayah di luar sana ya. Buat yang belum menikah, semoga disegerakan jodohnya ya. Ayo cepat-cepat menikah ya, di saat seperti ini tidak perlu modal banyak untuk menikah. Karena kita nggak perlu catering lagi ya kan. Jadi di saat ada musibah pasti ada ada hikmahnya juga ya kan. Oke, kalau gitu saya dan suami pamit. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, video saya ya. Dah, assalamualaikum.